Melanjutkan video kemarin ya nakama, saat kita semua tahu bahwa Loki dan Sang itu ada sejarah mendalam di antara pertemuan keduanya loh. Keadaan dunia baru sekarang itu lagi kacau-kacaunya. Kita telah melihat pergerakan luar biasa dari kubu Revolutionary Army Dragon. Di sana terlihat Sabu itu melakukan sesuatu yang mengesankan dengan buah iblisnya. Di area berbeda kita melihat bahwa perairan Elbaf sendiri telah kedatangan sosok legenda yang disambut hangat oleh para raksasa lainnya. Mereka berpikiran bahwa ada hubungan ini semuanya dengan kelompok Luffy yang hilang kala itu. Sementara itu kejadian yang saling terhubung ini ternyata membuat keadaan dunia baru ini benar-benar kacau balau. Misi besar yang dilakukan ini pada akhirnya terkait dengan Sang pula loh pada akhirnya. Dan chapter ini akan menekankan tentang hal itu. Yes, ini menarik. Selamat datang teman-teman, kita bahas alur prediksi ini dengan mimin lagi ya. Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama. Ya, supaya bentuk support kalian semuanya nih untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika Sang Joy Boy itu. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Nah gini, chapter kali ini diawali pada sebuah adegan bahwa kelompok dari Franky dan para bajak laut Giant Warrior itu telah tiba di tepi pantai Pulau Elbaf sendiri ya. Area tersebut sama persis ketika kelompok Sang kemarin itu membantai habis Ewistas Captain Kidd. Perayaan terjadi di area tersebut karena mereka ini telah disambut dengan beberapa raksasa yang ada di sekitaran untuk melihat secara langsung kelompok topi jerami yang baru saja melakukan pertempuran heroik itu. Baru disinilah mereka kaget. Di mana Luffy? Mereka kebingungan karena mereka pada penasaran ya. Akhirnya Dory dan Brogy itu mulai menjelaskan apa dan bagaimana situasi itu sebenarnya. Mereka mengatakan kronologi tersebut, kenapa bisa terpisah dengan Luffy. Dory dan Brogy aja sampai berkata, mungkin Luffy telah diculik ya. Namun salah satu dari mereka itu tak yakin Luffy bisa diculik ya. Salah satu raksasa itu bahkan mengatakan hal yang aneh beberapa waktu lalu itu. Ada sekawanan burung besar di tempat tersebut. Mungkin Luffy telah dibawa oleh si burung gagak milik Root itu. Alasan kenapa mereka melakukannya karena memang ada sebuah kapal yang dibawa oleh burung tersebut. Mendengarkan itu jelas Dory Brogy sangat kesal. Apa-apaan kru kapal Hajrudin itu? Itulah kenapa kedua raksasa legenda itu mengutus beberapa anggota untuk segera menemui Root itu sendiri. Sementara ini Franky sendiri itu telah diberikan tugas untuk menunggu di area tersebut. Dia melakukan bersama Jinbe itu, dan di sini keadaan itu sempat berpindah terlebih dahulu ya ke surat kabar ekonomi dunia milik Morgan. Keadaan yang kacau balau tersebut, mereka jelas senang mengetahui apa yang terjadi. Di sini kita melihat Vivi dan juga Weapol itu sedang melihat hasil berita terkait insiden pulau masa depan Egghead ini. Nah ini memang menarik nih, karena di sini ternyata pertanyaan Robin itu terjawab tentang tanda X yang dimiliki Luffy di poster berita tersebut ya. Ternyata itu adalah sebuah clue dari tanda Vivi itu sendiri untuk memberitahu bahwa ia sekarang itu masih hidup dan berada di markas Morgan. Jenius emang jika seperti itu nih. Pada langsung berganti pada area yang lagi berkecamuk itu, kita melihat di kerajaan Kamabaka setelah mendengarkan beberapa informasi baru, petinggi Revolutionary Army sangat kaget mengenai kematian rekan lama mereka Dr. Vegapunk yang dilakukan oleh Luffy. Jelas dong, Drago, Sabu, Ivankov aja gak percaya sama sekali. Mereka yakin ini hanyalah sebuah propaganda dari media saja. Sabu menganggap bahwa itu cara untuk meningkatkan kepercayaan warga sipil bahwa bajak laut itu sangatlah buruk sekali, apalagi kelompok Yonko Mugiwara Luffy. Tak lama berselang kelompok Dragon itu mendapatkan info Dragon-san ada masalah pada Bundula di pelabuhan ini. Semua rencana kacau balau karena kedatangan God Nike itu. Para pelindung suci Holy Land sudah datang. Dragon geram, tapi dia juga sadar bahwa menghadapi mereka dengan kelompok di sana itu sangatlah kurang. Apalagi level kekuatan God Knight itu di atas agen si Purple sendiri. Itulah kenapa dia bilang, Sabu, kau yang akan berangkat sekarang. Dia menjawab, siap, akan kulaksanakan Dragon-san. Sabu itu langsung pergi bersama Karasu setelahnya. Nah di sini beralih sebentar ke area dimana kita melihat di Pulau Elbaf itu ya. Kelompok Franky dan bajak laut raksasa mampir ke sebuah bar yang sebelumnya dikunjungi kelompok Yonko rambut merah. Di sini kita melihat kelompok topi jerami itu menceritakan kejadian sebenarnya itu di pulau masa depan Egghead sendiri. Momen ini akhirnya Robin melihat ada sosok raksasa yang membuat tak asing.
benar saja betapa terkejutnya Robin, ternyata itu adalah jaguar di Saul. Sungguh pertemuan tak terduga tuh. Robin menangis sangat haru nih. Momen ini terjadi lagi. Dory lalu mengatakan, "Oh, jadi kalian saling mengenal satu sama lain ya?" Nah, di sini Robin tuh berkata, "Ya, Jaguar adalah orang yang menyelamatkan penduduk Ohara dari Buster kali itu. Dia yang telah menyelamatkan catatan dan literasi Ohara yang teramat penting bagi kami. Mereka sudah akrab sejak sangat lama." Disinilah Robin akhirnya mengatakan kepada Jaguar tentang alasan kenapa mereka itu awalnya ingin ke Elba. Namun sekarang ini ada perbedaan kondisi. Awalnya kelompok Luffy ingin ke Elba, pertama untuk mencari informasi keberadaan dan kebenaran tentang Road Poneglyph terakhir. Karena Luffy tinggal mengetahui satu Road Poneglyph itu ya. Kedua, mereka ingin mengantarkan pada para Vegapunk Stella itu, apalagi Saka sudah memberitahukan bahwa seseorang harus membaca catatan yang disimpan rapat oleh para raksasa itu sendiri. Terakhir, Robin jadi penasaran pula bahwa Nika ternyata terhubung dengan Pulau Elbaf. Itulah kenapa kelompok Luffy singgah di tempat indah satu ini. Jaguar lalu mulai berkata bahwa itu benar adanya jika ia juga telah mempelajari informasi catatan Ohara. Dia juga berkata informasi tentang sang dewa matahari itu benar adanya. Dia bahkan menganggap memang Nika itu adalah dewa pujaan bangsa Elbaf yang memberikan senyuman kebahagiaan dan juga pertolongan besar. Itulah kenapa Nika adalah bagian dari Elbaf dan sejarah panjang tersebut. Tapi Robin, informasinya tak berhenti sampai Nika di sana. Ternyata dalam catatan itu ada dewa-dewa yang masih belum diungkapkan semuanya. Robin di sini kembali teringat momen bagaimana mereka di Pulau Langit Skypiea itu, di mana dari informasi Nolan dan Kalgara kala itu mereka menyebutkan bahwa di dunia itu terhubung kepada 4 dewa memang. Dewa matahari, dewa hutan, dewa hujan, dan juga dewa bumi. Namun di sana juga masih menyisakan sosok lain yakni dewa perang. Dan itu mungkin akan nyambung di saga Elbaf ini. Robin bahkan menerka-nerka tentang informasi buaya iblis Luffy yang terhubung dengan salah satu itu semuanya loh, dewa matahari. Ini memang menjadi momentum menarik tersendiri. Setelah itu kita dibawa kembali ke area di mana pelabuhan dan pangkalan angkatan laut itu berada. Sabo dan Karasu sudah berada di sana nih. Mereka lalu mengawasi tempat tersebut. Kita melihat para anggota Revolutionary Army itu benar-benar menjalankan sesuai rencananya ya. Kapal-kapal pengangkut logistik itu sudah dihancurkan. Namun disinilah masalahnya. Sabo melihat beberapa anggota Revolutionary yang juga diserang beberapa wakil admiral itu. Karasu bahkan memberitahu informasi itu untuk Sabo. Nah, sebagai seorang jenderal nomor 2 di kelompok tersebut ya, Sabo itu merasa bertanggung jawab penuh. Dia langsung melompat ke area tersebut dengan teknik Hiken miliknya. Para angkatan laut pada tumbang seketika. Bahkan Sabo itu langsung menyerang salah satu wakil admiral tersebut dengan sangat kerasnya nih. Namun tak berselang lama seorang datang dengan serangan di titik buta Sabo dan menggunakan Busou Shokunohaki. Nah, di sini Sabo yang kaget ini akhirnya dia terkena dan terpelanting cukup jauh di momen itu ya. Adegan ini terlihat Sabo sangatlah kesakitan, dia bahkan tidak menyangka sama sekali. Sini nih kita melihat Karasu belum bergerak ya. Dia tidak membantu Sabo, sepertinya dia akan fokus dengan salah satu anggota kesatria suci lain yang datang. Yang menarik adalah hanya ada beberapa orang dari kubu God Knight yang datang ke tempat tersebut loh. Kemana sisa lainnya? Apakah kabar itu benar bahwa salah satu di antara mereka yang terkuat itu telah pergi mengejar saudara yang telah lama hilang itu? Salah satu anggota God Knight itu serasa sesumbar telah mengalahkan Sabo dan membantu para angkatan laut dengan menumbangkan beberapa pihak dari Revolutionary Army itu. Namun beberapa saat setelah itu, sang Templar Holy Knight itu terpelanting gentian dan menyebabkan kesakitan yang cukup dalam. Apa ini? Nampak ada api besar di area tersebut muncul. Api ini melayang-layang kemana-mana. Semuanya terkesan dan disitulah muncul lagi seseorang dengan menggunakan tongkat dan pakaian topi khasnya. Dialah Kaisar Api Sabo. Benarkah ini awak kening dari buaya iblis merah-merah Nomi? Wakil admiral yang ada di tempat tersebut saja dibuat penasaran, kaget sekaligus merinding. Belum pernah ada kabar sebelumnya. Belum pernah ada kabar sebelumnya seperti podcast di Ace awak kening dengan buaya iblis flamboyan ini. Tapi sepertinya Sabo sekarang berhasil membangkitkannya. Kobaran api yang sangat besar ini membuat para angkatan laut kerepotan parah ya. Jalannya pertempuran sekarang berubah setelah adanya Sabo tersebut. Nah, dari sini semuanya akan memutarbalikkan keadaan terbarunya. Ceritanya selesai sampai di situ. Menarik kan? Jadi telah tadi ya bahasan kita mengenai hipotesa awak kening Sabo melawan para kesatria suci God Knight itu sendiri. Peperangan saling terhubung di dunia baru ini sungguh merepotkan buat angkatan laut kan? Sepakat gak nakama semuanya tentang hal itu? Jadi terima kasih banyak ya telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah ini dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.